Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran matematika minat. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Masih 6 bentuk ini. Kalau kita kemarin membahas bentuk A, B, C atau bagian 1, bentuk 1, 2, 3. Untuk kali ini kita akan membahas dua bentuk, yaitu bentuk ke D dan F. Terus kenapa E nggak kita bahas? Karena yang E ini nanti memiliki syarat yang banyak. Jadi misal untuk soal-soal yang pilihan ganda kurang cocok karena pengerjaannya terlalu lama. Sehingga saya putuskan untuk D dan F saja yang akan kita pelajari. Oke, bagaimana sih kedua bentuk ini? Kita langsung saja. Tapi sebelum itu kita mengulas kembali. Jika bentuk 1, 2, dan 3 memiliki syarat yang tidak berbanyak, yaitu masing-masing ruas kanan atau kiri sama dengan, yaitu sini sama sini. Hanya ada satu pilihan pokok, yaitu A. Sini A, sini A. Yang bentuk 2 juga A. Bentuk 3 juga A. Ini juga A. Yaitu dimana ini A pangkat 0 ya, kemarin. Nah, yang kedua, syarat kedua ruas memiliki pilihan pokok yang sama. Ini sama. Jadi ini adalah syarat untuk bentuk 1, 2, dan 3. Kenapa saya perlu mengulas kembali ini? Karena ini nanti ketiga bentuk ini adalah adalah dasar untuk mengerjakan bentuk yang ke-6 atau yang F. Jadi ini masih kita perlukan untuk mengerjakan dari bentuk yang F. Oke, mungkin langsung yang pertama aja ke bentuk D. Bentuk D adalah A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya sudah terlihat bahwa untuk syarat agar persamaan eksponen dapat dikerjakan, yang pertama adalah kedua ruas memiliki pilihan pokok yang berbeda. Kelihatan ya, yang sini A, yang satunya B. Dua, masing-masing ruas memiliki pangkat yang sama. Nah, untuk bentuk yang ke D ini atau yang keempat ini, asalkan bentuk seperti ini terpenuhi, yang mana kedua ruas memiliki pilihan pokok yang berbeda, tapi memiliki pangkat yang sama. Di sini adalah Fx, di sini juga Fx, di mana A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Ini adalah bentuk dari persamaan eksponen yang keempat. Jadi syaratnya cuma ada dua. Jika dua ini terpenuhi, maka solusi atau suatu soal bisa dikerjakan. Seperti apa sih? Nah, kalau masih syaratnya ini masih sama, A-nya lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, begitu pula dengan yang B, lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Seperti apa contohnya? Kalau tidak ada contoh itu kurang menarik ya. Untuk kali ini mungkin agak berbeda, saya langsung berikan solusinya. Jadi jika ada bentuk D ini terpenuhi, bentuk D, dimana tadi adalah pilihan pokoknya berbeda, terus pangkatnya sama, maka solusinya Fx sama dengan 0. Nah, untuk solusi ini kenapa kok kita menggunakan solusi yang mirip dengan, kalau nggak salah kemarin yang bentuk kedua ya, bentuk kedua itu Fx sama dengan 0. Kali ini kita juga sama, Fx sama dengan 0, tapi ini yang diminta bukan yang diminta, maksudnya yang dituju berbeda. Karena apa? Ya karena kita nanti akan terlihat dari contoh gitu. Jadi contoh ini, kalau kalian perhatikan, contoh tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat x min 10 sama dengan 3 pangkat x min 10. Kalau kita perhatikan,
syarat agar terlaksana adalah kedua ruas memiliki bilangan pokok yang berbeda. Sudah ya, 2 sama 3 berbeda. Yang satu 2, yang satu 3. Terus masing-masing ruas memiliki pangkat yang sama. Apakah memiliki pangkat yang sama? Ternyata sama ya. X pangkat min 10, yang satunya X pangkat min 10. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah terpenuhi seperti ini, kalian bisa langsung menggunakan solusi yang tadi, di mana tulis bahwa fx sama dengan 0, di mana fx-nya adalah x min 10 dan 0. Jadi x sama dengan 10 pindah ruas menjadi negatif 10 ini jadi 10. Temu HP-nya x sama dengan 10. Tapi alasannya apa? Kenapa kok kita harus menggunakan ini, solusi di mana fx sama dengan 0? Ini penjelasannya seperti ini. Jika dua bilangan pokok berbeda, kalian perhatikan 2, yang satu 2, yang satu 3, itu kan jelas 2 tidak sama dengan 3 ya. Tapi kalau untuk pangkat, ada memiliki yang sama, yaitu adalah pangkat. Kita kasih pangkat agar itu menjadi sama dengan adalah 2 pangkat 0 dan 3 pangkat 0. Nilai dari 2 pangkat 0 adalah 1, sementara 3 pangkat 0 adalah 1. Nah, alasan inilah yang menyebabkan ketika pangkatnya 0, ini ketika pangkatnya 0, meskipun bilangan pokoknya di sini berbeda, tetap memiliki solusi asalkan syaratnya adalah pangkatnya 0. Jadi syarat dari solusi dari fx sama dengan 0 ini berawal dari sini. Gitu. Jadi untuk bentuk yang D ini atau bentuk yang keempat ini memang lebih mudah, karena soalnya tidak bisa divariasikan lebih banyak asalkan kalian tadi ya, sini kedua ruas memiliki bilangan pokok yang berbeda, masing-masing ruas memiliki pangkat yang sama, terus kalian sama dengan kan kedua ini. Nah, itu langsung bisa menggunakan tadi ya, fx sama dengan 0. Gitu. Ini tidak akan jauh-jauh dari ini, karena untuk bentuk yang ini tuh emang sangat simpel banget, dan bentuk soalnya tidak terlalu bervariasi. Berarti bisa dikatakan jika kalian sudah melihat 2 sama 3, maksudnya berbeda tuh bukan berarti gini ya, misal ada 2 sama 8. Nah, ini sebenarnya kan bisa disamakan, dimana 2, 8 bisa dirubah menjadi pangkat bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini bukan seperti ini. Maksudnya adalah sama sekali tidak bisa dirubah ke bilangan pokok yang sama. Ini dimaksud berbeda itu. Itu ya. Jadi ciri yang sangat kelihatan adalah itu. Dan mungkin kurang jelas bisa ditanyakan kembali di komentar atau ke WA pribadi saya. Oke, kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu bentuk F atau bentuk 6, di mana A pangkat fx kuadrat ditambah b A pangkat fx. Oh, ini maaf. Untuk F yaitu bentuk A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah b dikali A pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini memang agak panjang, tapi sebenarnya ini bahkan dilihat aja udah buat pusing ya. Tapi sebenarnya ini enggak, ini malah melatih kreativitas kalian untuk merubah-rubah sesuatu menjadi bentuk yang seperti ini. Sebenarnya kalau ini dalam angka lebih enak. Nah, nanti kita coba bahas lagi lebih dalam. Ini biasa ada syarat agar persamaan eksponen dapat dikerjakan. Jadi bentuk F ini juga memiliki syarat agar terpenuhi, yaitu apa aja? Ini.
Yang paling kelihatan adalah salah satu ruas harus 0. Nih, perhatikan. Sama dengan 0. Ini harus syarat, benar-benar syarat yang harus kalian perhatikan. Harus 0, karena kalau nggak harus 0 gini, nanti kita tidak bisa mengerjakannya. Kedua, ruas yang bukan 0, berarti kan yang sini 0, yang satunya 0, berarti ruas yang bukan 0, dari sini, memiliki bentuk bilangan eksponen kuadrat dan serupa. Maksudnya gimana? Berarti kan di sini, kalau lihat dari bentuknya ya, di sini bentuk eksponennya kan a pangkat fx. Ternyata ada 2, di sini juga a pangkat fx. Ini tuh serupa. Oh, nah, ini tuh serupa. Jadi sama-sama a pangkat fx, ini juga a pangkat fx. Bedanya adalah salah satunya itu kuadrat. A pangkat fx kuadrat. Masih a-nya tuh pangkat fx, tapi juga masih kuadrat. Gitu ya. Tapi di sini a pangkat fx saja, nggak ada kuadratnya. Maksudnya eksponen kuadrat dan serupa itu seperti itu. Ya, kita mungkin akan bahas lebih lanjut. Di sini tadi untuk syarat-syaratnya dengan a, mesti a-nya di sini, a di eksponen ini ada a kecil, lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, dan a, b, c, yang sini a, b, c, ada bilangan real. Bilangan real itu ya bisa 1, bisa negatif 1, atau bisa setengah, terserah. Intinya itu adalah angka, dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syarat emang benar-benar apa ya, dan tidak mungkin nanti kalau a-nya ini 0, ya berarti bukan bentuk f. Memang itu ada sangat ciri khusus. Jadi pembuat soal akan seperti itu. Kan membuat bentuk tidak a-nya ini tidak boleh 0. Itu mungkin hanya bentuk aja. Kalian kalau masih nggak paham ya nggak masalah kalau di bentuk. Tapi yang penting kalian bisa mengerjakan aja. Oke, contoh soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 7 pangkat 2x dikurangi 8 kali 7 pangkat x sama dengan negatif 7. Emang agak ribet ya. Terus solusinya gimana? Nah, solusi yang saya katakan tadi di awal, jika sudah memenuhi kriteria, nah kriteria ini adalah soal tersebut bisa dikerjakan dalam bentuk ini, maka akan menggunakan solusi bentuk 1, 2, 3, tergantung kondisinya. Terkadang menggunakan bentuk 1, terkadang menggunakan bentuk 2, terkadang menggunakan bentuk 3. Nah, ini tergantung kondisinya. Ya, nanti mungkin agar lebih paham dalam bentuk F ini dan menggunakan solusi ini, kita akan membedah atau mengerjakan contoh soal berikut. Nah, contoh soal tersebut kalian perhatikan, salah satu ruas harus 0. Di soal, kalian perhatikan soal. Di soal tertulis 7 pangkat 2x dikurangi 8 kali 7 pangkat x sama dengan negatif 7. Nah, ini kan ruasnya belum 0 ya. Nah, untuk membuat 0 gimana? Ya gampang. Tinggal kita memindah negatif 7, karena kan di ruas ini ada 2 suku, yaitu yang ini dan ini. Kita lebih mudah memindahkan negatif 7-nya aja. Berarti 7 pangkat 2x min 8 kali 7 pangkat x tambah 7 sama dengan 0. Nah, syarat yang pertama sudah terpenuhi, salah satu ruas 0. Terus syarat yang kedua, ruas yang bukan 0 memiliki bentuk bilangan eksponen kuadrat dan serupa. Kalau kalian perhatikan, memang ini harus jeli ya. Di sini yang bilangan berpangkat, jadi kita cukup memperhatikan bilangan yang berpangkat aja. Nggak usah kemana-mana, nggak usah ke 7 sebelah sini atau 8 ini. Kita cukup memperhatikan yang 7 pangkat x sama 7 pangkat 2x. Ini kan hampir mirip, tapi ternyata ini adalah sesuatu yang sama, cuma yang satunya bentuk kuadrat. Yang mana sih?
kita nggak mungkin melihat 7 pangkat X karena nggak bisa di otak-atik. Tapi kita akan merubah bentuk 7 pangkat 2X nya menjadi 7 pangkat X kuadrat. Kenapa boleh gitu? Ya boleh. Kalau kalian buka lagi sifat-sifat eksponen bahwa ketika ada seperti ini bisa dikatakan ini. Karena kalau kayak gini kan dikali ya, 2 kali X. Jadi X nya dikalikan kedua. Lalu yang bentuk sini tidak berubah. Min 8 kali 7 pangkat X tambah 7 sama dengan 0. Nah, ini yang saya maksud adalah bentuk ke-6. Bentuk ke-6 ini sudah seperti ini. Bentuk ke-6 ini syarat, dimana syarat ini bisa dikerjakan. Kalau seperti ini sudah bisa dikerjakan. Cara mengerjakannya gimana? Kita misalkan gimana sih Pak? Kita misalkan cukup yang bilangan eksponennya saja. Misal kita misalkan 7X dengan P. Berarti kan P kuadrat min 8 kali P ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kalau kalian sini kan kalian masih ingat bentuk kuadrat kan ya? Di kelas SMP kalau nggak salah, dan kelas 10 yang matematika wajib juga ada kayak gini. Ada gini, kita cari dua akarnya, berarti ini dengan faktorial aja, bukan pemfaktoran. Ini P, nah dikali hasilnya 7, jika dijumlahkan hasilnya negatif 8. Apa itu? Dua angka itu, ya min 7 sama min 1. Kita cek min 7 dikali min 1, 7. Min 7 ditambah 1, min 7 ditambah negatif 1, min 8. Berarti sudah. Jadi di sini dapat P min 7 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Tidak cukup. P min 1, P min 7 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal aja kita bentuk P sama dengan 7 atau P sama dengan 1. Nah, sampai sini belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Berarti kan di sini P, padahal tadi adalah di sini itu P. Padahal tadi ada P itu kita misalkan, padahal tadi kita memisalkannya adalah misalkannya kan ya 7 pangkat X sama dengan P ya. Berarti kita ganti P di sini dengan 7 pangkat X masing-masing. Sebelah sini. Kemudian 7 pangkat X sama dengan 7. Yang sebelah sini 7 pangkat X sama dengan 1. Nah, dari sini, ini kan kalian perhatikan, ini adalah bentuk yang kedua yang kita pelajari. Bagian bentuk yang kedua ya, ini video sebelumnya. Dan ini adalah bentuk yang ketiga di video sebelumnya juga. Gimana cara solusinya? Ya ini kan gampang ya. Ini sudah bilangan pokoknya sama, 7 sama 7. Berarti kalau 7 itu kan 7 pangkat 1, berarti pangkatnya X sama dengan 1. Yang ini 7 pangkat X, biarnya ada 7, ada 7 pangkat 0, dimana nilainya ada 1, berarti X sama dengan 0. Nah, dari sini sudah ketemu. Jadi, ya, di HP sama dengan ada 2, karena ada 2 berarti 0, 1. 0 itu 01 itu bukan 0,1, berarti 0 dan 1. Misalnya ada 3 ya 0,1,4. Nah, seperti itu untuk pengerjaan dari bentuk ke-6. Kita ulangi tadi ya. Jadi kalian harus merubah dulu ke dalam bentuk ini. Sini. Nah, ini. Lalu kemudian kerjakan seperti ini.
tadi. Nah, mungkin itu aja. Jika kalian merasa kurang jelas, bisa dilihat diulang-ulang lagi videonya, atau mungkin tanya langsung aja ke saya. Intinya adalah gini, bentuk keenam adalah kalian harus pintar-pintar melihat. Mungkin kalau syarat ke satu enggak terlalu ya, memang ini penting. Yang paling kreatif adalah kalian harus di syarat kedua, ruas yang bukan nol memiliki bentuk bilangan eksponen kuadrat dan serupa. Nah, ini kalian memang harus melihat di sini, tapi kalian cukup melihat di bentuk eksponen aja di sini. Nah, bisa jadi untuk memberikan contoh kepada kalian di sini. Tiga pangkat 2x min 2 tambah 3 pangkat x min 1. Saya ada bentuk seperti ini. Ini kan ada dua, ini cuma misal aja, jadi bukan soal ini, tapi ini cuma misal aja. Kalau kalian perhatikan bentuk seperti ini, apakah ini bentuk eksponen kuadrat dan serupa? Iya. Kok bisa, Pak? Kalian perhatikan di sini. Ini kan 2x min 2 ya. Ini. Kalian kan bisa lihat misalnya 3, dimana 2x min 1, 2x min 2, kita keluarkan 2-nya, yaitu 2, kemudian x min 1. Dari sini. Kemudian 3. Nah, kita 2-nya ini kita pangkatkan. Yang kayak tadi, x min 1 kuadrat. Nah, ini kan jadi mirip ini bentuk sama ini. Jadi misalkan misal tuh 3 pangkat x min 1 sama dengan v, berarti kan yang sebelah sini menjadi v kuadrat, sebelah sini menjadi v. Itu adalah bentuk-bentuk kreativitas kalian dalam melihat soal dengan jeli. Memang bentuk ke-6 ini sebenarnya hanya mengandalkan itu tadi, perubahan kalian dalam melihat bentuk yang sebelah sini. Sebelah sini kalian harus sangat-sangat memperhatikan itu. Selebihnya ya ini tinggal pengerjaan biasa, dimisalkan, kemudian kalian faktorkan. Kalau faktorkan ini kemampuan kalian dalam memfaktorkan semakin terbiasa semakin cepat. Itu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada yang bertanya silahkan kita diskusi di grup atau di WA atau di kolom komentar. Dan jika kalian masih atau membutuhkan soal-soal lain, kalian bisa kerjakan di buku-buku yang kalian punya dan ditanyakan kepada saya apakah itu sudah benar atau belum. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.